Perkenalkan, saya Jen Peter. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan step-step dan interpretasi dari uji mediasi dan uji moderasi dari data perusahaan sektor energi pada tahun 2023. Nah, di sini tuh sudah dikumpulkan data dari 30 perusahaan sektor energi di tahun 2023. Untuk data mediasinya, saya menggunakan NPM atau Net Profit Margin sebagai variabel X, PBV atau Price to Book Value sebagai variabel Y, dan DER atau Debt to Equity Ratio sebagai variabel Z atau variabel mediasinya. Yang pertama itu kita copy terlebih dahulu datanya, lalu kita buka data editor pada Stata, dan di paste. Read first row as variable name. Pastikan juga data yang masuk ke data editor itu tidak berwarna merah untuk variabelnya agar Stata itu bisa membaca data tersebut sebagai data numerik atau angka. Nah, yang step pertama itu kita harus menjalankan semua uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang pertama, uji regresi. Untuk reg-nya itu kita menguji regresi antara variabel X dan Y dengan cara reg PBV dan NPM. Nah, di sini hasil prop F-nya itu 0,01, yang artinya signifikan karena di bawah angka 0,05. Yang kedua yaitu uji normalitas dengan cara predict res, R, lalu SK test res. Nah, di sini SK test res-nya itu angkanya di 0,00, yang artinya berarti eh, belum lolos uji normalitas. Sehingga supaya kita bisa eh, membuat data ini menjadi normal, kita pertama itu sort res dulu, lalu graph box res untuk melihat residunya itu berada di mana saja. Nah, untuk hasil graph box res-nya ini ternyata ada residu dua di bagian bawah dan satu di bagian atas. Maka dari itu kita harus menghapus datanya pada data editor dulu. Kita hapus satu di atas, dua di bawah. Satu di atas dan dua yang di bawah. Setelah itu, kita coba SKT res lagi. Dan hasil prop C-nya itu sudah di 0,31 atau berada di atas angka 0,05. Lalu untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan cara head test. Nah, untuk head test-nya itu sudah lolos uji hetero juga karena hasil prop C-nya berada di atas angka 0,05. Angka prop C-nya di sini itu 0,84. Lalu, kalau misalnya uji head test-nya itu ternyata menghasilkan angka di bawah 0,05, berarti itu ada masalah hetero. Dan cara menyelesaikannya itu dengan cara VCR robust. Tapi karena di sini tidak kurang dari 0,05, maka tidak tidak ada masalah head test. Lalu untuk step yang kedua itu, kita akan meregresikan antara NPM ke DER atau X ke Z untuk mengestimasikan jalur A dan menunjukkan bukti hubungan antara independen dan mediator. Jadi step yang pertama itu kita regresikan terlebih dahulu. Regresikan dengan cara reg, der, NPM. Nah, dari hasil ini tuh kita bisa lihat bahwa F-nya itu berada di angka 0,08, yang artinya berarti di atas 0,05. Artinya berarti eh, tidak signifikan dan R square-nya juga hanya bisa menjelaskan sebesar 11%. Tapi kita coba dulu lanjut ke langkah selanjutnya. Next kita coba untuk uji normalitasnya dengan cara eh, predict res 2, R dan SK test res 2. Di sini kita pakai res 2 itu karena sebelumnya sudah menggunakan eh, res. Jadi yang res pertama tadi itu tidak kita hapus, tapi kita ganti nama resnya ini jadi variabel yang baru res 2. Nah, untuk hasil SKTS res 2-nya ternyata prop-C-nya juga berada di bawah angka 0,05. Prop-C-nya di sini adalah 0,00. Berarti data ini juga belum lulus uji normalitas.
Sama seperti step sebelumnya, kita akan melakukan penghapusan data, tapi terlebih dahulu dilihat residunya berada di mana. Dengan cara kita sort res 2, lalu memunculkan residunya dengan graph box res 2. Ternyata residunya itu berada 2 di atas, maka dari itu kita harus menghapus 2 data di atas pada data editornya. Ini, ini. Setelah itu kita coba SK test lagi. Nah, hasil propsinya ini sudah berada di angka 0,29 yang artinya sudah di atas angka 0,05. Berarti sudah lulus uji normalitas. Selanjutnya yaitu kita akan menguji hetero dengan head test. Hasilnya itu di 0,98 yang berarti di atas 0,05, maka tidak ada masalah hetero. Lalu kita akan meregresikan kembali dengan cara rec, der, dan npm. Nah, ternyata di sini hasil Prof F-nya itu tetap berada di atas 0,05. Di sini angkanya itu 0,10. Yang artinya berarti jalur A ini tidak signifikan dan kedua variabel ini tidak dapat dibuktikan. Tapi kita coba dulu lihat apakah ada hubungan antara variabel der dan PBV atau Z ke Y untuk membuktikan jalur B. Step ketiga untuk membuktikan jalur B yaitu kita akan meregresikan der dan PBV menggunakan NPM sebagai variabel kontrolnya. Di sini step yang pertama yaitu kita rek terlebih dahulu PBV, NPM, dan der-nya. Nah, di sini prop F-nya itu menghasilkan angka 0,0008 yang berarti artinya angka ini tuh berada di bawah angka 0,05 yang artinya berarti ini tuh signifikan. Next, kita coba untuk uji normalitasnya di predik res 3. Ini udah res yang ketiga. SK tes res 3. Hasilnya juga prop-C-nya ini di angka 0,01, yang artinya berada di bawah angka 0,05. Nah, karena masih belum lulus uji normalitas, maka stepnya itu sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu kita harus menghapus residunya. Yang dengan cara sort res 3 dan kita memunculkan residunya dengan graph box res 3. Ternyata residunya itu berada 1 di atas, maka kita harus hapus atas. Kita SK tes res lagi. Nah, hasilnya itu untuk Prop-C-nya sudah di angka 0,65 alias di atas angka 0,05 yang artinya berarti datanya sudah normal. Next, kita itu akan menguji multiko, yaitu VIF. Nah, VIF-nya juga berada di angka 1,15 yang berarti artinya itu di bawah angka 10. Lalu untuk uji head test-nya itu Prop-C-nya berada di angka 0,32 yang juga berarti berada di atas angka 0,05, artinya tidak ada masalah hetero. Lalu kita regresikan kembali dengan rec, PBV, NPM, dan der. Ternyata hasilnya itu untuk Prof F-nya berada di angka 0,02, yang artinya berarti angka ini di bawah angka 0,05 memiliki makna signifikan karena berada di bawah angka 0,05 dan untuk R square-nya sebesar 0,30 yang artinya sebesar 30% dapat menjelaskan hubungan antara variabel tersebut. Nah, kita lanjut untuk step keempatnya, yaitu pada step keempat ini jalur C petik itu berarti jalur X ke Y itu harus tidak signifikan. Kalau kita lihat dari rek PBV, NPM, dan DER-nya di sini, ternyata nilai NPM terhadap PBV dilihat di PT-nya itu sebesar 0,23 yang artinya itu berarti no mediation atau tidak ada mediasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPM berpengaruh positif terhadap eh, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV karena angkanya itu berada di 0,00 yang berarti di bawah 0,05. Berarti ini signifikan. NPM ke PBV-nya itu positif dan signifikan,
Tapi DER kepada PBV-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi mediasi karena variabel DER itu tidak dapat menjembatani variabel variabel NPM ke PBV-nya. Nah, kita eh, coba lanjut dulu ke uji normalitas multivariat, yaitu dengan cara MV-test, normality untuk NPM, DER, dan PBV, univariate, that's all. Nah, kita itu akan melihat hasil dua di bawah ini, yang Henze-Zirkler dan Dornick-Hansen. Dilihat di prop C-nya bahwa untuk Henze-Zirkler itu di 0,14 dan untuk Dornick-Hansen itu di 0,02. Yang artinya berarti untuk Henze-Zirkler ini dinyatakan lolos karena berada di atas angka 0,05, tapi untuk Dornick-Hansen-nya ini tidak lolos karena angkanya itu 0,02, yang artinya di bawah angka 0,05, berarti dia tidak lolos. Nah, kita coba buat model SEM-nya dengan menggunakan diagram SEM. Kita buat diagram SEM dengan cara pertama ke statistik, lalu ke SEM, lalu model model building dan estimation. Nah, di sini tuh kita coba gambar eh, model penelitiannya untuk mediasi. Gambarnya seperti ini. Lalu kita coba menyambungkan ini X ke Z, Z ke Y, dan X ke Y. Sini kita kasih nama untuk variabel-variabelnya terlebih dahulu. Ini NPM, ini DER, dan ini PBV. Nah, setelah kita memberi nama untuk setiap variabel-variabelnya, kita coba estimate. Estimate yang ini. Dan memilih maksimum likelihood. Oke. Nah, ternyata hasil C-nya, C2-nya ini berada di angka 0,00, yang artinya itu dapat menjelaskan modelnya dengan baik. Lalu untuk mengetes kesesuaian model, yaitu dengan cara StatGov, StatAll. StatGov, StatAll. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hasil likelihood-nya itu berada di angka 0,000, berarti modelnya itu sempurna alias sangat cocok dengan datanya. Berarti model yang tadi itu sangat cocok dengan datanya. Lalu kita bisa lihat di sini untuk RMSEA-nya juga berada di angka 0,000, yang artinya berarti eh, juga perfect fit. Lalu untuk AIC dan BIC-nya itu semakin tinggi AIC dan BIC-nya itu memungkinkan adanya ruang untuk peningkatan dalam hal kompleksitas model yang lebih rendah. Lalu untuk CFI di angka 1 itu juga sudah sangat bagus, dan TLI-nya juga di atas angka 1. Berarti sangat baik. Sedangkan untuk SRMR-nya juga baik karena berada di bawah angka 0,08. Di sini SRMR-nya itu 0,000. Hasilnya ini kan 0,00. Jadi secara keseluruhan model ini juga memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan data yang dimiliki. Tapi dikarenakan salah satu dari jalur ini itu tidak signifikan, maka tidak ada mediasi dan penelitian untuk uji mediasi harus berhenti di step ini dan tidak dilanjutkan ke uji Sobel. Nah, kita lanjut ke uji moderasinya. Di sini tuh ada variabel NPM yang menjadi X, PBV menjadi Y, dan firm size-nya itu menjadi M atau variabel moderasi. Pertama, kita copy dulu data ini masuk ke statanya. Data editor,
Let's first as variable names. Oke, step pertama kita itu akan meregresikan ketiga variabel ini dengan cara reg, PBV, NPM, dan firm size. Nah, di sini tuh hasil prop F-nya berada di angka 0,02, yang berarti artinya itu di bawah 0,05, memiliki makna signifikan. Selanjutnya, untuk uji normalitas, untuk mengecek apakah data yang digunakan ini sudah normal dan bebas dari residu atau belum, dengan cara predict res, R, sama seperti sebelumnya, lalu SK-test res. Nah, di sini SK-test res-nya untuk prop C-nya berada di angka 0,000, yang artinya belum lulus uji normalitas. Sama seperti uji mediasi sebelumnya, kita juga harus menghapus residunya terlebih dahulu. Dengan cara kita sort res, lalu untuk memunculkan residunya, kita menggunakan graph box res. Nah, ternyata residunya ini berada satu di atas dan satu di bawah. Maka dari itu kita harus menghapus datanya pada data editor, satu di atas dan satu di bawah. Nah, setelah data dihapus, kita coba SK-test res lagi. Ternyata hasil propsinya itu sudah berada di angka 0,79 atau di atas 0,05, yang mengartikan bahwa data ini sudah lulus uji normalitas dan datanya sudah siap digunakan untuk uji selanjutnya. Nah, lanjut kita akan coba uji multiko dengan VIF. Nah, VIF-nya di sini tuh hasilnya 1, berarti di bawah angka 10, artinya itu aman dan tidak memiliki gejala multiko. Untuk uji heteronya, kita pakai head test. Nah, head test-nya juga hasil dari prop C-nya ini 0,81, berarti di atas angka 0,05. Artinya data ini tidak memiliki gejala hetero juga, atau lulus uji hetero. Next step. Nah, pada step yang kedua ini kita akan membuat variabel moderasinya dengan cara gen M1X1 sama dengan M1 kali X1. Nah, untuk M1-nya di sini itu kan firm size. Dan X1-nya itu NPM. Tapi untuk pembuatan gennya ini harus diketik manual. Jadi, gen firm size NPM sama dengan firm size dikali dengan NPM. Lalu kita coba regresikan dengan cara reg, PBV, NPM, dan firm size, kemudian firm size NPM. Nah, hasil prop F-nya ini berada di angka 0,0002, yang artinya berada di bawah angka 0,05. Dan R square-nya juga sebesar 0,55, yang artinya bisa menjelaskan hubungan antar variabel ini sebesar 55%. Kita lanjut ke uji multikonya dengan cara VIF. Nah, untuk uji multikonya ini ternyata hasil min VIF-nya itu berada di atas angka 10. Di sini hasilnya itu 27. Berarti ini ada gejala multiko. Untuk menyelesaikan masalah multiko ini, kita itu pakai min centering predictor. Caranya yaitu kita summarize NPM, min only. Lalu gen centering ini, chain ini untuk centering NPM sama dengan NPM dikurangin R dalam kurung min. Nah, setelah gen centering NPM R min, kita summarize lagi untuk firm size-nya. Min only
dan gen dan firm size sama dengan firm size kurang R dalam kurung min. Setelah kita melakukan main centering, kita coba uji regresi kembali dan uji multiko kembali, yaitu dengan cara untuk uji regresinya rek PBV, NPM, firm size, dan firm size NPM atau M1X1. Nah, hasilnya ini prop F-nya tetap di angka 0,0002 yang artinya berarti tetap signifikan. Lalu untuk uji multikonya juga menghasilkan min FIF sebesar 27, yang berarti juga berada di atas angka 10. Karena kita sudah melakukan gen centering atau gen chain, namun hasil FIF-nya itu tetap di atas angka 10, maka akan mengikuti buku dari Gujarat yang mengatakan bahwa multikolinearitas itu merupakan God's will. Sehingga untuk hasil ini kita akan do nothing atau tidak melakukan apa-apa dan membiarkan FIF berada di atas angka 10. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan uji normalitas kembali dengan cara uh, predik res, R dan SK tes res. Di sini dapat dilihat bahwa proksinya di angka 0,02, berarti belum lulus uji normalitas. Sama seperti step-step sebelumnya, kita harus menghapus residunya terlebih dahulu. Kita sort res, lalu memunculkan residunya dengan graph box res. Nah, ternyata residunya itu berada di satu di atas. Berarti kita harus menghapus datanya satu di atas. Ini. Oke, setelah dihapus, kita coba SK test kembali. Dan hasilnya itu untuk prop C-nya sudah berada di angka 0,42 atau di atas 0,05, yang artinya data ini sudah lulus uji normalitas. Kita akan uji hetero kembali, yaitu dengan cara head test. Nah, untuk head test-nya sendiri juga menghasilkan prop C sebesar 0,41 di atas angka 0,05, yang artinya sudah tidak ada gejala hetero. Terakhir, kita akan regresi kembali, yaitu dengan cara rek PBV, NPM, firm size, dan firm size NPM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa firm size itu mampu memoderasi hubungan antara NPM dan PBV-nya. Hal ini tuh ditunjukkan oleh koefisien interaksi yang signifikan. Sementara itu, firm size itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap PBV-nya. Firm size tidak berpengaruh secara langsung terhadap PBV karena PT-nya ini berada di atas angka 0,05 yang artinya berarti tidak signifikan. Sehingga dapat dikategorikan untuk model ini sebagai pure moderator. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.